Jadi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala itu bisa berkomunikasi. Itu kan? Dan hal ini dalam hadis qudsi pun sudah digambarkan, sudah diilustrasikan oleh Rasulullah SAW, di mana al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah Ta'ala seakan-akan engkau melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah Ta'ala. Berarti kan di situ ada proses ru'yah di situ. Cuman bukan ru'yah atau penglihatan secara indrawi, bukan. Tapi penglihatan secara tadi qalbiyah, sirriyah atau ruhiyah, itu secara rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaitu ta'alluman wa fil intifada qurratu dzikri wal ifadatu wal istifada wal hasanatu tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oh ya Jerry. Alhamdulillah pada malam hari ini mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah halal fi bayan qawaidis sufiyah karya Syekh Abdul Wahhab Asy-Sy'arani rahimahullahu taala. Dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua ulama, semua guru kita, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, ala hadiniyah wa lakum duniyatin salihah wa ala man wa bihi salafuna sholihin wa ala hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala, langsung ada dzikri ya. Ada dzikri wa bayan samrati talqin halaman 21. Soalnya yang halaman 19 itu 18 itu membahas tentang ini, siapa? Silsilah atau sanadnya Syekh Abdul Wahhab Asy-Sy'arani. Qala musannif rahimahullahu taala Syekh Abdul Wahhab Asy-Sy'arani fi kitabihi Al-Anwarul Qudsiyah fi bayan qawaidis sufiyah ila an qala adabudz dzikri wa bayan tamratul talqin tawiqi ku adab zikir wa bayan lan mertelaken tamrah buah talqin. Amma bayanu adabiz dzikri anapun utawi penjelasan pira-pira adab zikir wa bayan thamratit talqini lan penjelasan buah talqin fa'lam mongko iku ruh sapa sira ya akhi dulur insun. Anakula ibadatin ing temen setuhune sekabe ibadah khalat kang kosong apa ibadah. Anil adabi saking adab faya mongko ta ibadah iku qalilatul jadwa. Iku setitik faidahe. Wa ijma'al asyakhu wa ijma'alan sepakat apa sapa al asyakhu pira-pira syekh anal abda yang temen setuhune hamba iku yasilu tumeka sapa abad bi ibadatihi kelawan ibadahe hamba ila husulit thawabi maring merkulih pahala wa dukhulil jannati lan manjing surga wala yasilu lan ora tumeka sapa abad ila hadrati rabbih maring dimensi pangirane abad illain angin lamun sahibahul adabu ngancani engman sapa apa ala adabu ada fitil kal ibadat yang dalam mengkono ibadah. Tungguin amati wa ma'lumun landan kawaruhi apa ana maksud al qaumi temen setuhune tujuane kaum iku al qurba iku al qurbu iku parek min hadratillahi al khassati saking dimensi Allah Ta'ala al-khusus kang khusus wa mujalasatuhu lan
duduk bareng fiha ing dalam abad, fiha ing dalam hadrah min ghairi hijabin kelawan tanpa hijab. Wa mathawabu ananapun utawi thawab fa hukmuhu mongko utawi mongko iku utawi hukume thawab iku hukmu ala fid dawabi, iku kaya hukume pakan pira-pira hewan. Qala ta'ala, qala dawuh sapa Allah ta'ala, ana utawi ingsun iku jalisu man dzakaroni, ana utawi ingsun iku jalisu man iku temen duduke wong dzakaroni kang iling sapa man ing ingsun. Yani negesi sapa musannif zakaroni ala wajhil adabi, zakaroni kang zikir sapa man ing ingsun ala wajhil adabi ngatasé arah adab wal huduri lan hadir. Wal muradu lan utahe kang den sejo bil mujalasati kelawan mujalasa iku inkisyaful hujubi iku tersingkape pira-pira hijab. Lil abdi kedue hamba annahu ing temen setuhune abad iku baina yadai rabbih iku tetep ing dalem ngarepe pangerane abad. Wa huwa ta'ala wa huwa khaliq utai Allah ta'ala iku ya rohu ningali sapa Allah ing abad. Famata dama, famata mongko kapan dama langgeng alal abdi yang atasi hamba apa hada syuhudu iki penyaksian bahwa mongko taiman iku jalisullahi ta'ala iku temen duduke Allah ta'ala. Bain ghaba mongko lamun ilang sapa abad anzali kal masyhadi saking mengkono-mengkono penyaksian faraja mongko metu sapa abad an hadratihi saking hadra ya Allah ta'ala. Fafham mongko fahama sapa sira falaisa mongko ora ana apa al muradu kang den sejo bi hadratil haqqi ta'ala kelawan hadra ya Allah ta'ala iku makanan iku panggonan maksuson kang den khususaken fil ardi ing dalam bumi was samai lan langit. Kama kaya dene barang kot yutawahamu kang den kama kaya dene barang kot yutawahamu kang terkadang den sangka apa ma bainal haqqa ta'ala mongko temen setune Allah ta'ala iku la tahwihi ora nyakup ing Allah apa as-samawati pira-pira langit ta'ala maha suci sapa Allah andalika saking mengkono-mengkono tahwihi samawat uluwan kelawan sifat luhur kabiron kang agung. Fala yazalu mongko ora gingsir-gingsir sapa abdu hamba yukthiru ngekeh-ngekehaken sapa abad minadz dzikri saking zikir bil lafzi kelawan lafat hatta yasira sehingga dadi sapa al haqqu Allah ta'ala iku masyhudahu iku zat kang den saksiaken abad. Bauna kalian dalam mengkono-mengkono panggonan yasirul haqqu ta'ala masyhudahu wa dhaha mongko jelas sapa al fathu keterbukaan. Lianna dzikra karena temustune zikir lillahi ta'ala maring Allah ta'ala hakikatan secara hakiki kelawan hakikat iku huwa ya zikir lillahi hakikah iku istishabu syuhudil abdi iku gawe narik penyaksiane hamba annahu ing temen setune hamba iku baina yaday rabbih iku tetep ing dalem ngarepe pangerane abad. Wa dzikru lan utawi zikir bil lisan kelawan lisan innama ngempesine huwa ya dzikru bil lisan iku wasilatun wasilah ilaihi maring istishab. Fa idza hasala mongko nalikane hasil lahu kedua abad apa syuhudu penyaksian istagna mongko ora butuh sapa abad fi talabil huduri ing dalem nyuprih kehadiran an dzikril lisani saking zikir lisan. Fala yadzkuru mongko ora zikir sapa abad billah kelawan lafat illa fi mahallin angin ing dalem panggonan yuktada kang den anut bihi kelawan man fihi yang dalam zikir bil lafat la ghair ora kang oneh iku maujud lianna hadrat syuhudil haq krana temen setune hadrat dimensi penyaksian Allah taala iku hadratu bahtin wa khorsin iku hadrah iku kehadiran hadrah atau dimensi bahtin bisu bahtin meneng wa khorsin lan bisu yastagni kang ora butuh sapa sahibuha sahibul hadrah ani dzikri saking zikir idh huwa krana utawi sahibuha iku huwa utawi dalil zikir iku bimanzilatid dalil iku kelawan nyepadani dalil faidah hasalat mongko nalikane hasil apa al jam'iyatu apa kang bangsa pengumpulan bil madluli kelawan kang den tuduhaken istagna mongko ora butuh sapa al abdu hamba ani dalil saking pertemuan kali ini yang kita bahas itu adalah tentang adab-adab zikir
dan penjelasan mengenai buah dari talqin. Jadi adab-adab zikir itu bagaimana, kemudian buah dari seseorang yang sudah ditalkinkan zikir itu seperti apa, itu akan dijelaskan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu ta'ala. Dan sebelum membahas tentang adab-adab zikir dan buah dari talqin zikir, Syekh Abdul Wahab Asy'arani ingin memberikan sebuah muqaddimah, ya, pendahuluan mengenai hakikat dari zikir itu apa. Tuh. Dan sebelum ke sana itu pun didahului penjelasan tentang ibadah. Bahwa ibadah itu pasti erat kaitannya dengan adab. Makanya beliau mengatakan, fa'lam ya akhi anna kulla ibadatin khalat anil adab fahiya qalilatul jadwa. Wahai saudaraku, ketahuilah bahwasanya semua ibadah yang kosong dari adab, ibadah tapi nggak ada adabnya, maka ibadah tersebut sedikit faidahnya. Ya, katakanlah adab dalam ibadah, misalnya sholat, ya. Sholat itu kan ada kesunahan-kesunahan di dalam sholat. Wudu, kan banyak hal yang disunahkan di dalam wudu. Ada doanya, ada membasuh kedua telapak tangan, terus menghisap air di hidung, kemudian mengusap semua kepala, kemudian membasuh semua anggota secara 3 kali dan seterusnya. Itu kan bagian dari adab. Contoh itu. Dalam sholat pun sama. Begitu juga dengan zikir, dan zikir itu merupakan salah satu dari ibadah, itu pun sama, harus ada adabnya. Kalau nggak ada adab, udah selesai. Qalilatul jadwa. Kalau berbicara faidah, manfaat, ya ada, tetap ada manfaatnya, cuman baru sekian persen. Gitu. Nah, sehingga semua ibadah yang kita laksanakan itu harus dibarengi dengan adab. Dan selanjutnya, wa ajmal asyakhu ala annal abda yasilu bi ibadatihi ila husulil thawab wa dukhulil jannah wa la yasilu ila hadrati rabbih wa la yasil ila hadrati rabbih. Para masyayikh ahli sufi bersepakat bahwasanya seorang hamba itu dengan ibadahnya dia itu bisa mendapatkan pahala dan bisa masuk ke dalam surga. Pahala dan masuk surga itu satu hal yang pasti, tidak tidak diragukan lagi. Nah, hanya saja ada satu hal, ketika seseorang beribadah kepada Allah Ta'ala tetapi dia tidak usul, wala yasilu ila hadrati rabbih, dia tidak usul kepada dimensi Tuhannya, pada dimensinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud dari dimensi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa? Jadi kan hadroh. Hadroh itu artinya adalah hadroh itu merupakan maksud dari hadroh yahduru huduran, yang artinya hadir. Artinya dirinya bisa menghadirkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hatinya. Gitu. Sehingga seseorang yang beribadah itu bisa dia dapat pahala, bisa. Masuk surga, iya pasti. Tetapi dia tidak cinta kepada Tuhannya. Dia tidak usul kepada Allah Ta'ala. Illa in sahibahul adabu bitilkal ibadah. Kecuali jika adab itu bersamaan, berbarengan dengan dirinya dalam ibadah yang dilaksanakan. Itu artinya ibadah yang bersamaan dengan adab yang dilaksanakan, dengan adab-adabnya, semua kesunahan-kesunahan di dalam ibadah tersebut, maka hal itu bisa mengantarkan dirinya kepada usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wa ma'lumun anna maksudal qaumi al-qurbu min hadratillahi al-khassah. Sudah dipastikan bahwasanya
tujuan utama dari kaum sufi itu adalah dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau dalam atau dari dimensinya Allah taala secara khusus. Nah, oleh karenanya ya artinya gampangnya lah secara ini, sebagaimana kita kan mengartikan usul itu ya, usul itu kan artinya sampai, nyambung. Tetapi usul sampai atau nyambung tadi tidak bisa diartikan dengan makna yang hissi atau makna yang di indera gitu, yang sifatnya indrawi, bisa dilihat, bisa didengar, ya, bisa dirasakan, enggak. Tetapi usul atau itu artinya adalah cinta. Makanya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala di dalam hikamnya mengatakan al-usulu ilallah al-usulu ilal ilmi bihi. Usul kepada Allah itu adalah usul atau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sampai kepada keyakinan tentang Allah. Ya. Keyakinan tentang Allah. Arti dari yakin ini, dia merasakan, ruhnya merasakan, tidak hanya merasakan bahkan melihat, tidak hanya melihat bahkan bisa berkomunikasi dengan Tuhannya, dengan Allah Ta'ala. Nah, jadi ilmu itu bisa berarti yakin ya. Ya seperti ada dua orang kekasih, sepasang kekasih, si cowok sama si cewek. Kalau kita hanya berzikir kepada Allah Ta'ala saja, belum mengenal siapa si ceweknya, itu kan berarti cuma menyebut namanya doang. Markonah, 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 Markonah gitu. Oke, itu satu. Terus kedua, setelah tahu Markonah, oh Markonah itu siapa? Markonah itu seorang perempuan yang cantik, itu kan, kulitnya putih, bodinya bohai, gitu kan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, setelah tahu apa cukup? Enggak. Di situ ada PDKT, ya kan? Artinya dia mulai ngobrol lah, berkenalan, ngobrol. Kamu siapa namanya? Dari mana? Udah seterusnya. Nah, terus pada akhirnya disitulah ada proses cinta itu, saling mencintai ya. Jadi si Markonah cinta dengan si Fulan. Ya kan? Si Fulan cinta dengan si Markonah, saling. Nah, begitu juga proses cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga melalui kurang lebih lah prosesnya seperti itu juga. Ya, artinya kita ke Allah taala baru menyebut Allah taala, baru ingin mengenai Allah itu bagaimana, sifat-sifatnya Allah, keagungan-keagungan Allah itu bagaimana, itu kan. Perbuatan Allah taala kepada manusia itu bagaimana, baru segitu. Ketemu belum, apalagi berkomunikasi, apalagi saling mencintai itu ya. Nah, inilah yang dirasakan oleh para arifin ketika mereka sudah usul dengan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya mereka sudah saling kasih dan mengasihi gitu antara satu dengan yang lainnya. Gitu, dan inilah hal yang dituju oleh kaum sufi terkait proses mereka untuk bisa menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang diistilahkan dengan hadratullah al-khassah, itu maksudnya. Wa mujalasatahu, dan berduduk ria dengan Allah Subhanahu wa taala fiha, dalam dimensi itu, min ghairi hijabin, tanpa ada penghalang. Jadi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala itu bisa berkomunikasi. Itu kan? Dan hal ini dalam hadis qudsi pun sudah digambarkan, sudah diilustrasikan oleh Rasulullah SAW, di mana al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah taala seakan-akan engkau melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah taala. Berarti kan di situ ada proses ru'yah di situ. Cuman bukan ru'yah atau penglihatan secara indrawi, bukan. Tapi penglihatan secara tadi qalbiyah, sirriyah atau ruhiyah, itu secara rohani. Itu ya. Ini adalah yang diharapkan oleh
para ahlu sufi. Nah, kemudian berbicara pahala, wa amma tsawabu fa hukmuhu hukmu ala fid dawab. Adapun pahala bagi kalangan sufi itu hukumnya atau statusnya itu sama seperti status pakan dari hewan. Artinya yang namanya pakan itu kan berbicara butuh karena hewan tanpa pakan bakalan mati, gitu kan. Tapi berbicara tujuan utama ya enggak juga, gitu kan. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi Allah taala berfirman, ana jalisu man dzakaroni, aku ini adalah teman duduk bagi orang-orang yang berzikir kepadaku, orang-orang yang mengingat kepadaku. Mengingat yang bagaimana dulu, zikir yang bagaimana dulu, bukan zikir sedikit-zikirnya, bukan. Tetapi maksudnya adalah man dzakaroni ala wajhil adabi wal khudur, seseorang yang berzikir kepadaku tapi dengan adab dan cinta Allah Subhanahu wa taala dihadirkan ke dalam hatinya, gitu maksudnya. Jadi nggak sedikir-dikirnya. Makanya hal inilah kenapa dalam zikir itu ada ilmunya ya seperti itu, karena nggak semua orang yang berzikir bisa usul ke Allah taala, gitu kan. Karena orang yang berzikir tapi tujuannya beda, orang yang berzikir tapi dia tidak memaknai, meresapi atau melaksanakan adab-adab yang ada di dalam zikir, bisa saja, gitu kan. Itu selanjutnya, wal muradu bil mujalasah. Terus yang dimaksud dengan berduduk bersama itu apa sih? Inkisyaful hujubi lil abdi annahu baina yaday rabbih azza wa jalla wa huwa ta'ala yarah. Tersingkapnya hijab-hijab bagi seorang hamba bahwa dirinya itu berada di depan Tuhannya. Jadi kan menanamkan perasaan bahwa Allah taala itu selalu melihat dirinya, merasakan perasaan, menghadirkan perasaan bahwasanya Allah taala itu selalu mengawasi dirinya. Berarti ketika dia menanamkan perasaan ini dalam dirinya, mau melaksanakan apapun, ketika sholat, sholatnya itu pasti dia upayakan dengan kualitas yang maksimal, kualitas yang baik, 100% gitulah. Kenapa? Karena dia merasa diawasi oleh Allah taala. Itu kan? Sehingga nggak ngasal sholatnya. Kalau kita akan sholat pakai sarung, pakai kaos pendek gitu, pakai peci kadang kalau inget kan. Cuman kalau dalam momen tertentu, misalnya jadi imam masjid, wah pakaiannya bagus, pakai baju putih, pakai peci lengkap dengan surbannya, pakai baju koko dan seterusnya. Nah, ini kan berbeda. Berarti dia ketika dalam pelaksanaan sholat itu asal. Berarti orang yang seperti ini tidak menanamkan perasaan bahwa dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat, bro. Enggak gampang. Oke. Lanjut. Famatadama ala hadzal abdi famatadama alal abdi hadza syuhudu fa huwa jalisullahi taala. Maka kapanpun seorang hamba yang bisa mendawamkan, mengabadikan penyaksian ini dalam semua keadaan, tidak hanya dalam sholat saja tapi dalam semua perbuatan, maka bahwa jalisullahi ta'ala, maka hamba tersebut adalah teman duduknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat ini udah, ya kan? Kenapa? Karena setiap saat, setiap waktu, apalagi ketika beribadah, dia menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, dia merasa diawasi, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hebat. Nah, tapi ketika kondisi yang seperti ini sudah hilang, lenyap dari dirinya, itu udah kharaja min hadratihi. Ketika hal ini lenyap dari dirinya, maka sudah dia keluar dari dimensinya Allah Subhanahu wa taala. Maka fahamilah hal ini. Oke. Nanti akan dijelaskan mengenai hadrah-hadrah itu apa sih? Dimensi itu apa sih yang dimaksud tadi? Falaisal muradu bihadratil haqqi ta'ala makanan maksusan fil ardi was sama kama qad yutawaham. Kemudian bukanlah yang dimaksud dengan dimensi Allah Subhanahu wa taala itu tempat,
makanan maksus tempat yang khusus baik di langit atau di bumi, bukan, karena Allah Ta'ala tidak bertempat. Kama qad yutawaham, seperti yang disalah pahami gitu lah. Bainal haqqo, karena Allah Ta'ala itu la tahwihi samawatu, karena Allah Ta'ala tidak diliputi, tidak dicakup oleh bumi. Ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira, dan maha suci Allah dari semua hal itu. Fala yazalu, sehingga fala yazalul abdu yukthiru min adz-dzikri bil lafzi hatta yasira al-haqqu mashhudahu wa hunaka wadahal fathu. Nah, dan selalu ketika seorang hamba itu selalu memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala dengan lafaz, sampai Allah Ta'ala itu menjadi zat yang selalu dia saksikan. Dan ketika dia dalam keadaan seperti ini, Allah Ta'ala sudah menjadi zat yang selalu ia saksikan, maka disinilah dia itu termasuk dalam kategori orang yang dibukakan pintu hatinya. Dibukakan pintu hatinya. Jadi hatinya selalu merasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang ada dalam dirinya itu adalah al-khaufu war roja, rasa takut dan pengharapan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lianna dzikra lillahi hakikatannya, karena zikir kepada Allah Ta'ala secara hakiki itu adalah istishab, berusaha menyertai syuhudil abdi, penyaksian seorang hamba annahu baina yaday rabbih. Jadi zikir itu seperti itu hakikatnya, menarik atau berupaya, mengupayakan diri agar dia itu selalu menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan dirinya. Itu makna ihsan tadi yang disebutkan tadi. Allah Ta'ala selalu disaksikan oleh dirinya ketika dia berzikir. Jadi zikir yang hakiki itu adalah upaya untuk membarengkan, membersamakan penyaksian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap saat. Gitu. Bahwa dirinya seakan-akan berada di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu zikir yang hakiki itu. Zikir hakiki. Nah, tinggal ditanya aja kita nih, ketika banyak berzikir, apakah zikir kita itu sama seperti itu, atau sudah mencapai tingkatan yang seperti ini atau belum? Kalau belum, berarti ya masih jauh dari kata usul itu. Wa dzikru bil lisan innama huwa wasilatun ilaih. Sementara zikir dengan lisan itu hanyalah wasilah, nanti perantara kepada Allah Ta'ala. Jadi kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu perantara. Perantara untuk bisa mencapai tadi, menghadirkan perasaan bahwa kita ini berada di hadapan Allah Ta'ala. Dzikir lisan itu hanya perantara doang. Nah, sehingga faidah hasalallahu syuhud, ketika dia sudah mencapai kondisi di mana dia menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan Allah Ta'ala itu ada di hadapannya, maka sudah nggak butuh lagi dengan zikir lisan. Sudah nggak butuh lagi dengan zikir lisan, nggak perlu lagi la ilaha illallah. Atau udah kenal kok dengan Allah Ta'ala, sudah bisa berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. Tuh kan, tahu apa yang Allah Ta'ala inginkan, tahu apa yang Allah harapkan dari kita. Kalau yang kayak gitu ngapain zikir-zikir lisan segala? Toh zikir lisan ini hanya sebagai wasilah, hanya sebagai perantara doang, sama. Faidah hasalahu syud istaghna fi talabil huduri an dzikril lisan, kan? Fala yadhkuru bil lafzi illa fi mahallin yuqtada bihi fihi la ghair. Sehingga dia itu tidak berzikir dengan lafaz kecuali di tempat yang dia itu dijadikan contoh, dijadikan suri tauladan dalam zikir tersebut. Dalam hal yang lain enggak sama sekali, enggak butuh dengan zikir lisan, gitu tuh. Lianna hadrata syuhudil haq, ya karena dimensi penyaksian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah hadratu bahtin wa kharsin, adalah dimensi diam dan dimensi bisu. Makanya orang yang sudah usul ke Allah Ta'ala itu dari lisannya nggak kelihatan orang yang zikir. Yang ada
Yang ada malah misalnya cingcangkling manuk cingkling cindetut gitu. Kenapa? Ya cara komunikasi dia dengan Allah Ta'ala sudah beda dengan kita. Atau dia sudah tidak butuh lagi dengan wasilah, tidak butuh lagi dengan dzikir lisan, karena dia sudah bisa menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hatinya. Ya ibaratnya ketika seorang manusia berada di hadapan raja. Kalau zaman saiki ada seseorang yang berada di hadapan presiden. Masa iya di depan presiden dia ngomongnya asal ceplok? Nggak bisa lah. Dipersilahkan ngomong baru ngomong. Tuh kan? Jadi kalau nggak disuruh tuh udah diem. Dan begitu juga dengan seorang hamba yang sudah usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dia itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diam dan nggak perlu dzikir dengan lisan. Yastaghni sahibu hani dzikir, di mana pemilik dari hadroh tadi itu tidak membutuhkan dzikir, idhuwa bimanzilatid dalil, karena dzikir lisan itu sama dengan dalil, petunjuk. Faidah hasalatil jam'iyyatu bil madlul, ketika sudah ada kesatuannya, sudah menyatu, sudah berkumpul, sudah bisa menyaksikan penyaksian Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah didapatkan, maka istaghnal abdu anid dalil, maka hamba itu sudah tidak butuh lagi dengan dalil. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikianlah para hadirin pengajian yang dapat disampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa mengamalkannya, amin ya rabbal alamin. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.